Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan yang Tuhan kasihi dan Tuhan berkati. Bersyukur sekali hari ini kita bisa jumpa lagi melalui kebenaran firman Tuhan Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi dan Tuhan berkati, pembacaan firman Tuhan hari ini tersedia bagi kita dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Pengkhotbah pasal 5 ayat 9, itu yang pertama, dan yang kedua Kitab Filipi pasal 4 ayat 11 sampai dengan 13. Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 13. Sebelum kita baca dan kita renungkan bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus, supaya Roh Kudus memberikan kita pemahaman, pengertian, supaya kita mengerti apa yang terkandung di dalam dua bagian pembacaan saat ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sapa, kami muliakan, kami agungkan dalam nama Yesus, firman yang hidup, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami belajar untuk mengetahui kehendak Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan saat ini. Supaya di dalam hidup kami tahu menggunakan hidup ini untuk apa dan untuk apa sebenarnya hidup kami ini Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga. Saya berdoa bagi pemirsa Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan yang sempat mengikuti kegiatan siaran ini. Tuhan tolong mereka supaya mereka juga mengikuti siaran ini dengan baik, dan apa yang kami dengarkan, kami renungkan saat ini menjadi berkat bagi kami sekalian. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Demi Yesus firman hidup, kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang Tuhan kasihi, Tuhan berkati. Firman Tuhan saat ini kita akan baca bersama bagian yang pertama, Pengkhotbah pasal 5 ayatnya yang ke-9, yang berbunyi begini. Judul dari bagian ini adalah kesia-siaan kekayaan. Ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saya ulangi. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dan bagian yang kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 13.
dengan perikop pembacaan nasihat-nasihat terakhir. Ayat 11, Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian adalah firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang Tuhan kasihi dan Tuhan berkati. Dari pembacaan tadi, Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 dan Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13 dengan judul renungan adalah kepuasan. Judul renungan saat ini adalah kepuasan. Bapak, Ibu, Saudara, seorang anak ingin memiliki sepasang baju baru dan ia meminta pada ibunya untuk membeli dan kemudian ibunya membelikannya. Anak ini pun merasa senang karena keinginannya telah terpenuhi. Beberapa lama kemudian, anak ini juga menginginkan baju yang lain lagi yang sama dengan temannya ketika di sekolah. Dan seiring waktu, anak ini terus meminta apa yang diinginkannya. Ia tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimilikinya. Begitulah kehidupan manusia di dunia ini. Salomo adalah seorang raja yang kaya dan memiliki segalanya, tetapi ia merasa tidak puas terhadap apa yang dimilikinya itu. Melalui tulisannya dalam Pengkhotbah 5 ayat 9, ia berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan, dia tidak akan puas dengan penghasilannya. Menurut Salomo, ini pun adalah kesia-siaan. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi dan Tuhan berkati. Manusia dalam hidupnya selalu menginginkan lebih banyak dari apa yang dimilikinya. Ia akan terus berusaha mencari dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya uang untuk masa depannya. Salomo mengamati bahwa orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh keinginan untuk mengejar uang tidak pernah menemukan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Uang selalu menarik orang itu atau membawa orang itu untuk mencuri. Banyak uang juga menyebabkan tidak bisa tidur dan merasa gelisah terus-menerus. Tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Markus pasal 10 ayat 23 bagian B berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya bahwa orang yang hanya memikirkan dan menyibukkan dirinya untuk mencari uang tidak akan memberikan perhatian, juga tidak akan memberikan hati dan hidupnya, waktunya kepada Tuhan. Salomo melihat semuanya ini sia-sia. Artinya semuanya itu tidak ada artinya sama sekali kalau kita kehilangan nyawa hanya karena uang. Untuk itu kita harus sadar, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa manusia pada dasarnya tidak pernah puas. Untuk itu kita belajar untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita, seperti yang Yesus ajarkan dalam Matius 6 ayat 11.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup berarti tidak lebih dan tidak kurang. Itulah konsep keseimbangan hidup yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kita belajar dari Rasul Paulus yang terdapat di dalam pembacaan tadi, Filipi pasal 4 ayat 11 sampai dengan 13. Paulus membicarakan hal kepuasan ini pada tingkat yang paling praktis. Ia melakukannya dengan rasa cara yang sederhana, dengan membagi pengalamannya sendiri. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu adalah kata Rasul Paulus. Paulus telah mengalami berbagai macam situasi, kondisi, dan hidup, dan pengalaman bagaimana Kristus memberikan kekuatan kepadanya dalam mengalami segala sesuatu. Paulus mengetahui caranya bagaimana merasa cukup, entah pada saat kelimpahan ataupun dalam saat berkekurangan. Rahasianya ialah cuma satu, yaitu mendekatkan diri, mendekatkan hidup pada Yesus Kristus agar mendapat kekuatan. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang Tuhan kasihi dan Tuhan berkati. Apakah kita sampai pada saat ini belum mendapatkan apa yang kita inginkan? Mari kita belajar untuk bersandar kepada janji-janji Tuhan Allah dan kuasa Yesus Kristus untuk menolong kita untuk merasa cukup. Jika kita punya keinginan yang berlebihan dan lebih besar dari kekuatan kita, maka haruslah kita berdoa supaya Tuhan membuang semua keinginan kita yang tidak ada artinya itu, sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan kita, tetapi dengan suatu cara yang Dia tahu adalah terbaik untuk kita, dan teruslah berdoa dan bekerja. Dan pegang janji-janji Tuhan. Tuhan pasti menolong kita dan memberikan kepuasan yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini kepada kita. Amin. Demikian pemberitaan firman dan perenungan kebenaran firman Tuhan saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita ambil teladan dari Rasul Paulus yang banyak mengalami hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam seluruh kehidupannya selama Dia ada di dunia ini, dan kita juga akan mampu untuk menghadapi semua persoalan, masalah di dunia ini. Ingat Bapak, Ibu, Saudara, dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 10, uang adalah akar segala kejahatan. Untuk itu mari kita pergunakan hidup dan apa yang kita miliki dalam kehidupan kita ini. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Mari kita berdoa untuk mengakhiri perenungan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu yang tidak berguna ini telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba sudah berhenti berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, tapi hamba percaya sungguh dalam nama Yesus bahwa Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk memimpin setiap anak Tuhan yang merindukan firman Tuhan, yang merindukan Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya, akan dipimpin oleh Roh Kudus
untuk memilih yang terbaik dalam hidupnya untuk dilakukan dalam hari lepas hari. Saya berdoa untuk semua pemirsa Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan yang sempat mengikuti siaran ini maupun yang tidak sempat. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian adalah pemberitaan firman Tuhan saat ini. Dan pada Bapak Ibu Saudara semua, kita semua terus mengikuti siaran Tabura Injil ini di Klasis Yapen Selatan ini, supaya acara ini terus menghadirkan berkat, damai sejahtera dalam seluruh kehidupan kita hari lepas hari. Shalom.